Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1313 Perang Tanpa Bubuk Mesiu. Banyak orang ragu-ragu, masalah tidak berhubungan dengan diri sendiri dan tidak mengurusnya. Jika sesuatu terjadi saat ini, sangat mungkin tidak hanya Li Li dan Wang Mian, tetapi dua orang yang masih hidup. Mengapa bisa menghilang seperti ini? Thomas Qin mengerutkan alisnya, sebuah wajah serius. Kedua nyawa yang hidup tidak mungkin menghilang begitu saja tanpa alasan. Jikalau mereka keluar bersama, sesuatu terjadi pada mereka. Jika pergi begitu saja, pasti tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tetapi jika kita masuk, bagaimana jika ada bahaya? Aku menyarankan semua orang keluar saja, meninggalkan tempat ini secepatnya. Tianze Zhang memandang Thomas Qin dengan mata panas, kedua orang saling berhadapan. Pergi. Lalu bagaimana dengan Li Li dan Wang Mian? Mereka adalah teman kita, meninggalkan mereka begitu saja. Aku tidak bisa melakukannya, sebelum menemukan orang, kita siapapun juga tidak bisa pergi, kita adalah keluar bersama. Sama sekali tidak bisa terpisah. Vivin berdiri di pihak Thomas Qin ini, bahkan sebagai seorang dokter, dilahirkan dengan panggilannya untuk menyelamatkan orang dan kehidupan. Juga benar, kita tidak bisa meninggalkan Li Li dan Wang Mian seperti ini, itu juga terlalu tidak manusiawi. Betul, itu bukan sesuatu yang dilakukan manusia. Ayo pergi, kita begitu banyak orang, apa yang harus ditakuti? Hantu dan dewa apa, semuanya adalah menakutkan diri sendiri. Kita sebagai dokter adalah ateis. Kak Qin, kami mengikuti kamu, harus menemukan Li Li dan Wang Mian. Semua orang mengumpulkan kayu bakar dan apinya tinggi, meskipun Tianze Zhang ingin mundur, tetapi begitu banyak orang mengikuti di belakang Thomas Qin dengan tegas, dia juga hanya bisa menghentikannya. Baik. Thomas Qin mengangguk kepala. Jika pergi dari sini begitu saja, dia pasti tidak akan rela. Dua nyawa tidak boleh mudah meninggalkan. Semua orang juga panik. Kejar-kejaran terhadap Li Li dan Wang Mian masih menjadi dambaan di hati mereka. Terhadap hal-hal gaibi umat manusia selamanya selalu memiliki keingintahuan yang tidak terselubung. Meskipun mungkin berbahaya di sini, tetapi mereka juga lebih ingin melihat siapa sebenarnya yang memiliki kuburan ini. Di dalam kuburan, ada barang apa lagi? Akankah ada harta karun? Thomas Qin juga tidak tahu bahaya apa yang mungkin ada di balik gerbang perunggu ini. Sejak zaman dulu, orang yang membangun kuburan selalu sangat memperhatikan benteng, bahkan semuanya adalah pengrajin terampil, kemampuan yang begitu hebat, membangun kuburan yang begitu megah. Sekalipun bukan seorang kaisar, juga pasti adalah pangeran dan jenderal. Melewati dua gerbang perunggu ini memberi orang semacam perasaan sombong. Thomas Qin berhati-hati, sekalipun adalah dia, juga sangat berhati-hati. Dia sendiri tidak mungkin melindungi semua orang. Memasuki kuburan, kemungkinan besar akan menjadi sebuah perang tanpa mesiu. Thomas Qin melihat sekeliling, mencoba untuk membuka gerbang perunggu, tetapi malah menyadari tidak bisa membukanya sama sekali. Tanpa keraguan, pasti ada mekanisme. Setelah mencari beberapa lama, Thomas Qin akhirnya menemukannya. Mekanismenya ada di pintu. Di atas pintu setinggi lebih dari 3 meter, ada sebuah tombol seukuran kepalan tangan. Kebanyakan orang tidak bisa sentuh sama sekali, tetapi bagi Thomas Qin, malah adalah hal sepele. Melompat ke udara dan dengan mudah menepuk tombol batu di atas itu. Pada saat ini, ada sebuah suara gesekan yang keras. Dua pintu perunggu terbuka perlahan-lahan pada saat ini. Kak Qin benar-benar luar biasa. Semua orang buru-buru masuk. Setelah kedua pintu dibuka, muncul sebuah koridor menuju ke suatu tempat yang lebih dalam. Tingginya 2 meter dan lebar 3 meter. Di sekitarnya dinding batu. Semua adalah mural berwarna-warni, sangat cerah, meskipun tidak tahu telah berlalu bertahun-tahun kemudian, tetap begitu bersinar dan membuat orang mabuk. Mural ini benar-benar indah. Kira-kira bernilai banyak uang bukan?
Aku pernah melihat di pelelangan, sebuah mural sepanjang 1/2 meter, jauh lebih tidak menarik dari ini, itu dijual seharga puluhan juta rem. Benarkah? Mural ini begitu berhargakah? Itu tentu saja, itu semuanya adalah benar-benar barang antik, bahkan adalah warisan serta perwujudan warisan sejarah dan budaya. Jika begitu, maukah kita mengambil mural dan mengirimkan keluar? Thomaskin tidak bisa berkata-kata, tetapi keserakahan selalu menjadi dosa asal umat manusia. Mural ini mungkin sangat berharga, tetapi dapatkah kalian benar-benar mengirimkannya keluar? Mural ini bisa disebut harta karun, barang-barang yang ada di kuburan pasti lebih membuat orang tergerak hati. Thomaskin melihat 6 penjuru dan mendengarkan ke segala arah. Jika ada bahaya, pasti harus lari dengan cepat, tetapi orang-orang di sekitarnya malah sangat bersemangat. Melihat mural yang tidak ternilai harganya, mereka sepertinya sudah melupakan bahayanya. Di depan uang, bahkan hidup dan mati juga acuh tak acuh, tipikal rela nyawa tidak rela uang. Tetapi ini semua juga adalah sifat manusia. Sebelum menghadapi bahaya, mereka selalu merasa bahwa tempat ini adalah sebuah kuburan, itu bukan masalah besar. Kak Thomas, apakah mural ini benar-benar begitu berharga? Vivin memandang Thomaskin, meskipun keluarga dia juga sangat kaya sekarang, tetapi jutaan rem yang begitu mudah, Vivin juga tergerak hati. Berharga sepadan dengan berharga, tetapi kamu harus siap-siap mendapatkan musibah. Thomaskin berkata dengan tersenyum. Vivin tercengang, menatap kosong Thomaskin, dengan kata Iain ini adalah termasuk peninggalan budaya nasional. Setelah penambangan dan penggalian, pasti harus milik negara. Jika benar-benar mau mengirimkan keluar mural tingkat harta nasional ini, bukankah harus mendapatkan musibah setiap hari? Pantas saja para pencuri kuburan itu mati-matian juga mau mencuri kuburan. Ini benar-benar sangat menggoda. Menjadi kaya dalam semalam, meskipun memenangkan Iotre juga tidak begitu besar daya tariknya. Vivin menganggapnya serius, buru-buru menghilangkan pikiran batinnya. Mengikuti di samping Thomaskin dengan erat, dia selalu merasa bahwa tempat ini suram, bukan tempat yang baik. Jangan lihat lagi, cepat pergi. Thomaskin berjalan di paling depan, berjalan sekitar 30 meter baru mencapai kuburan di depan. Mural itu juga membentang lebih dari 30 meter, sangat hidup. Thomaskin juga sangat terkejut, ini pasti adalah salah satu dari harta nasional. Begitu masuk ke dalam kuburan, melihat sebuah kuburan yang sangat besar, di dalam kuburan itu, ada 2 baris prajurit, semuanya berbalut baju perang, berbaris di kedua sisi, prajurit dewa yang kurus, sejak awal sudah berkarat, tetapi malah memberi orang semacam napas mendominasi yang sangat menakutkan. Meskipun para prajurit ini hanya tersisa 1 kerangka, tetapi tubuh tetap berdiri tegak di kedua sisi, menjaga tuan mereka. Kuburan yang besar sekali. Pemilik kuburan ini pasti adalah orang kaya kan? Atau adalah pejabat tinggi? Sangat mengejutkan, aku belum pernah melihat kuburan sebesar ini, pasti ada ribuan meter persegi. Meskipun difilmkan di dalam film juga tidak begitu mengejutkan. Ada apa yang terjadi? Kenapa handphone aku tidak menyala? Senter aku juga telah rusak. Mampus, handphone aku juga tidak menyala. Warna kulit semua orang sedikit berubah, senter dan lampu handphone semua orang, semuanya menghilang saat ini, satu persatu mati. Pada awalnya masih bisa menerangi bagian depan ibih dari 10 atau 20 meter, sekarang di sekitar adalah kegelapan total. Wajah Thomaskin berubah, dia merasakan sebuah hawa dingin muncul di hatinya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.